Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021 Universitas Pancasakti Tegal. Perkenalkan, nama saya Raswati SPD. Saya guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Saya juga mahasiswa PPG Daljab 2021 di Universitas Pancasakti Tegal. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi syarat uji kinerja PPG Daljab 2021. Berikut ini adalah bukti formulir pendaftaran saya dalam uji kinerja PPG Daljab 2021. Adapun materi pembelajaran yang saya sampaikan adalah tentang menelaah unsur pembangun teks puisi, materi kelas 8 semester ganjil. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin dalam video pembelajaran ini. Namun saran dan masukan sangat saya harapkan guna memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Sekian pengantar dari saya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Alhamdulillah, sehingga kita bisa berjumpa kembali ya untuk pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mbak Sri, izin berdoa, silakan. Siap berdoa mulai. Terima kasih Mbak Sri. Sebelumnya saya cek kehadirannya terlebih dahulu. Mbak Diahati hadir ya. Mbak Zakia, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Sehat semua, kita bisa berjumpa kembali di kelas. Walau masih tetap dalam keadaan pandemi, yang penting kita tetap sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di kelas untuk pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Masih ingatkah materi minggu lalu? Ada yang masih ingat? Ya, Mbak Sri apa materi minggu lalu? Identifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengidentifikasi unsur pembangun teks puisi dari yang didengar ataupun yang dibaca. Itu materi minggu lalu. Materi minggu ini adalah menelaah unsur pembangun teks puisi. Berkaitan tidak materi minggu lalu dengan materi hari ini? Berkaitan, masih tentang unsur pembangun teks puisi. Kalau kemarin sudah memahami apa saja unsur teks puisi, sekarang kamu menelaah bagian-bagian unsur teks puisi tersebut ya. Nanti boleh jadi bergerak. Silakan berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Bagaimana? Jiwa nasionalismenya sudah kembali bangkit?
Sudah lama ya kita tidak melaksanakan upacara, tidak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Semoga dengan tadi kita menyanyikan bersama di kelas, jiwa nasionalisme kalian kembali bangkit, kembali tumbuh ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, ya, Ibu punya video untuk senam otak dulu ya, supaya otak kalian tidak terlalu tegang. Ini perintahnya, perhatikan video yang akan Ibu putarkan. Sebutkan warnanya, bukan tulisannya. Yang konsentrasinya masih terjaga bisa menyebutkan warnanya, bukan tulisannya ya. Siap ya? Mbak Reni dulu ya. Ya. Oke, terima kasih. Tangan dulu. Oli setidaknya masih konsentrasi. Tadi materinya adalah menelaah unsur pembangun teks. Adapun kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu 3.8. Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau tadi kompetensi dasar. Sekarang indikator pencapaian. Apa sih yang akan kita capai? Yang pertama, kalian akan bisa menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi. Yang kedua, kalian mampu menentukan unsur pembangun fisik dan unsur batin teks puisi. Sedangkan tujuan pembelajaran kita ada dua juga. Tadi kan indikatornya dua. Yang pertama, kalian peserta didik mampu menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi secara benar. Peserta didik mampu menentukan unsur pembangun fisik dan batin teks puisi secara tepat. Ini tujuan pembelajaran yang akan kita lalui ya. Sedangkan penilaiannya ada dua jenis penilaian. Yang pertama jelas penilaian sikap. Yang kedua ada tes pengetahuan. Tesnya tertulis nanti di akhir juga ada penilaian formatif ya di aplikasi Edmodo kelas 8A ya. Kita lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu punya sebuah video musikalisasi puisi. Berarti ini puisi yang dimusikalisasi. Ada unsur musiknya. Teruntuk ibuku sayang. Maaf, aku belum bisa pulang. Mengadu nasib di negeri orang, kerap begadang demi peluang. Iya, aku masih ingat kau pernah bilang bahwa yang terpenting bukanlah uang. Namun aku tak ingin hari tuamu serba kurang, hanya karena aku tidak cukup keras berjuang. Bertanding kasih denganmu aku takkan menang, karena demi aku, maut pun rela kau tantang. Tapi ibu, izinkan anakmu membanting tulang. Seberes urusan, aku akan secepatnya datang. Karena di punggung tanganmu yang tenang, adalah tempat keningku berpulang. Dan berjemaah denganmu kala sembahyang, adalah kebahagiaan yang tak pernah lekang. Judul puisinya adalah Perantauan, karya Firsa Besari. Pasti sudah kenal ya, Firsa Besari ini multitalenta. Puisi Perantauan. Adakah yang tadi ketika menyimak videonya, isi puisi Perantauan tentang apa? Berarti nanti tentang apa ya puisinya? Seorang anak ya, berjuang pergi ke perantauan. Kemudian tadi di akhir ada perasaan rindu ya, rindu dari anaknya walaupun di perantauan dia selalu ingat akan ibunya, sembahyang bersama ibunya, kemudian
tubuh tanganmu adalah tempat peningku berulang. Berarti rindu ini menuju tangan rindunya. Penggunaan kata-katanya seperti apa? Tadi banyak kata-kata yang bunyinya sama ya. Tempat berulang, sembahyang, ya kan? Kemudian mencari uang, itu berkaitan dengan unsur pembangun teks puisi ya. Ada unsur batin dan unsur puisi. Nah, masih ingat tidak? Apa saja yang menjadi unsur pembangun teks puisi? Ini ya, ada unsur fisik. Mbak Zaskia, unsur fisik yang pertama apa? Majas. Majas itu apa ya? Bahasa kiasan atau perumpamaan. Majas itu bahasa kiasan, perumpamaan. Yang kedua ada irama atau rima. Ini apa? Irama atau rima? Ini apa? Pengulangan bunyi kata yang sama. Yang ketiga ada kata konotasi. Kata konotasi apa ya Mbak Naila? Bukan makna sebenarnya. Contohnya kata banting tulang, kembang desa, itu contoh kata konotasi. Berlambang, contohnya di sini ibu contohkan ada kata pita hitam. Pita yang berwarna hitam. Tetapi di sini melambangkan rasa duka, sedih, menggunakan pita warna hitam. Kemudian ada kata melati. Warnanya seperti apa melati? Putih, wangi, ya kan? Ini melambangkan kesucian. Dan terakhir ada unsur apa ya Mbak Ria? Pengimajian. Ini imajinasi yang melibatkan panca indera. Panca indera kita ada apa saja? Pendengaran. Puisi juga akan melibatkan panca indera di setiap larutnya. Ini unsur fisik. Selanjutnya unsur batin. Ada apa saja? Tema, rasa, nada dan tema. Ini yang selalu keliru nih. Tema itu inti, ide pokok permasalahan yang diangkat dalam puisi itu tentang apa. Yang kedua rasa. Rasa ini perasaan yang ditimbulkan si penyair dalam puisinya. Sedih, semangat, apakah bahagia, apakah menggebu-gebu, atau tentang kasih sayang, cinta, itu rasa. Yang ketiga ada nada. Nada ini sikap penyairnya. Biasanya kalau kamu baca puisi ini penyair seperti sedang misalkan mencurahkan hati, sedang memuji, bahkan sedang marah-marah, ya kan? Atau sedang semangat-semangatnya, itu nada. Dan terakhir nah, pesan untuk para itu unsur batin. Nah, tadi kita perdalam tentang unsur fisik. Karena tadi ada majas, ada konotasi, ada perlambangan, itu hampir sama ya. Kita perdalam tentang majas yang biasa muncul di dalam teks puisi. Itu biasanya majas-majas ini. Ada 3 majas ya. Yang pertama, majas apa Mbak Eli? Ya, majas personifikasi. Seolah-olah benda mati hidup seperti manusia. Contohnya, ombak saling berkejaran. Percakapan ombak punya kaki lalu saling berkejaran. Ini hanya perumpamaan supaya puisinya lebih indah, lebih bermakna. Kemudian ada majas hiperbola. Hiper itu berlebihan. Contohnya, suara lantangnya mengangkasa memecah gendang telinga. Sekeras-kerasnya kita berteriak, suaranya tidak mungkin sampai ke rasa ya. Ini hanya perumpamaan. Kemudian yang ketiga ada majas simile. Ini membandingkan sesuatu yang dirasa sama. Contohnya aura wajahnya berawan kemerahan di waktu senja. Nah, ini contoh bagian-bagian unsur pembangun teks. Yang namanya rima itu mana sih? Contohnya paling atas ya.
Harum melati semerbak di dalam hati. Di sana ada pengulangan bunyi yang sama. Pada kata apa? Barisi. Melati dan hati. Pengulangannya sama walaupun beda kata. Yang kedua yang disebut dengan majas. Aromanya menyeruak mengalir ke urat, sampai ke urat nadi. Ini majas hiperbola ya, Lanjut, ialah si gadis kembang desa. Ini contoh konotasi. Suaranya begitu lembut. Ada pengimajian apa di sana? Kalau suara berarti jadi pengimajian pendengaran. Rambutnya terurai, berarti ada pengimajian penglihatan karena terlihat. Kemudian menenteramkan pandangan, berarti dirasa. Wajahnya bak rembulan di tengah malam, ini perlambangan. Wajahnya dilambangkan dengan rembulan. Ayu, damai, dan menentukan. Di sini ada pengimajian perasaan. Ini contoh-contoh unsur pembangun teks. Oke, ini tadi ya. Teks puisi dari Tirta Besari, Perantauan. Kita lihat sekarang teksnya. Adakah unsur pembangun teks puisinya? Ada unsur fisiknya? Ada unsur batinnya? Setiap puisi pasti punya unsur fisik dan unsur fisik berarti yang terlihat. Di sini ada tadi ini katanya, ujung-ujungnya sama bunyi katanya ya. Tadi unsur puisi apa ya? Berterima. Kemudian pasti ada temanya, ada amanatnya. Oke. Ini akan kita analisis atau telaah bersama secara berkelompok. Ibu minta sekarang kalian boleh berkelompok menjadi 3 kelompok ya. Silahkan mulai berkelompok, tapi tidak ribut. 3 kelompok ya. Namanya sesuai tadi dengan unsur pembangun teks. Batasnya boleh nih kelompok majas. Basri dan kawan-kawan kelompok majas. Mbak Iska dan kawan-kawan kelompok pendapat. Kelompok majas, kelompok nada, dan kelompok konotasi. Teks puisinya sama yang akan ditelaah ya. Teks puisi yang ibu tampilkan di depan. Perantauan. Kemudian nanti ibu tempelkan ini. Ya. Ini lembar kerjanya berbentuk besar supaya lebih jelas. Nanti lembar kerja ini akan ibu tempelkan di depan. Tugas kamu dengan kelompokmu adalah membaca teks puisi ini dengan seksama. Kamu telaah bersama teman-temanmu, diskusikan. Nah, ibu sudah menyediakan kartu berpasangan. Ada 2 kartu. Ini unsur pembangun teks puisi. Yang ini larik-larik puisi di puisinya Tirta Besari. Setelah kamu telaah, oh ini kata bermajas larik yang pertama, berarti cari mana sih di sini yang merupakan larik pertama. Nanti kamu pasangkan dengan unsur pembangun puisinya. Kata bermajas ya dengan larik yang bermajas. Ibu akan bagikan kelompok nada dan kelompok majas. Silahkan dibawa ininya. Ditelaah dulu, kemudian kalau sudah yakin dipasangkan, apakah pasangannya sudah benar? Nanti tempelkan di depan. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Oke, kalau sudah ya, perhatikan. Ini sudah ditelaah, sudah ditentukan masing-masing unsurnya. Sekarang tempelkan kartu berpasangan yang sudah kalian telaah di LKPD di depan, kemudian nanti presentasikan ya. Silahkan perwakilannya. Kelompok majas siapa perwakilannya? Pasangkan di depan.
kelompok apa? Menggunakan tinggal saja. Sudah selesai menempelkan kartu berpasangan di AKPD. Sekarang kita saksikan kelompok Majas akan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok Majas untuk unsur yang pertama unsur fisik. Kalimat pada teks puisinya, ya Ibu tampilkan kembali teks puisinya. Lirik puisi yang mana yang termasuk kata bermajas? Menurut kelompok Majas yang mana? Kelompok Majas harus benar nih kata bermajasnya. Yang mana ini? Namun aku tak ingin hari tuamu serba kurang, hanya karena aku tidak cukup berjuang bersanitasi denganmu. Aku tak menang karena diriku aku maupun rela kau. Kata bermajasnya pada kata apa ya Mbak? Hari tuamu kelas berjuang bersanitasi dan mau tidak kau. Menurut kelompok Majas, puisi ini amanatnya tentang apa? Terus semangat dan kerja keras, namun sejauh apapun kita merantau, tetap ingatlah pulang bertemu dengan orang tua. Setelah tadi dipresentasikan, kita lihat bersama ya, sudah lengkap. Sudah lengkap dari kata bermajas sampai pengajian ini unsur fisik. Tema nada rasa dan amanat unsur batin. Terima kasih untuk kelompok Majas. Tepuk tangan untuk kelompok Majas. Selanjutnya kelompok nada. Kelompok nada ada Mbak Sri, Mbak Siti, Mbak Eli dan Mbak Mega. Silakan mulai presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok nada ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Silakan dari unsur Fisik. kata berlambang. Menurut kelompok nada yang mana? Namun aku tak ingin dari tuamu serba kurang, hanya karena aku tidak cukup kerja cukup keras dan berjuang bersanitasi denganmu. Aku tak mengenal karena demi aku maupun rela kau tangan aku. Ya, ini agak berbeda ya. Yang kelompok Majas, sebentar, ini ada pilihan berbeda dari kelompok Majas. Kata berlambang menurut kelompok Majas tadi itu ya, punggung tanganmu dan tempat keningku berpulang. Tapi menurut kelompok nada itu namun aku tak ingin hari tuamu serba kurang. Coba menurut kelompok nada kata berlambangnya berarti kata apa? Hari tuamu keras berjuang bertanding kasih maupun rela kau tantang. Tadi di kelompok Majas ini kata bermajas. Tidak apa-apa, kita simpan dulu, nanti kita buktikan. Oke, itu menurut kelompok nada. Kalau ada perbedaan nanti kita telah bersama, kita buktikan bersama ya, tidak apa-apa. Tepuk tangan dulu untuk kelompok nada. Oke, selanjutnya tadi ada perbedaan dari 3 kelompok. Dari kelompok nada itu bedanya di unsur fisik. Sedangkan kelompok konotasi bedanya di unsur batin. Kita buktikan bersama. Tadi kata bermajasnya berbeda. Menurut Majas, kelompok Majas, kata bermajasnya itu namun aku tak ingin hari tuamu serba kurang. Menurut kelompok konotasi pun sama. Nih ya, kata bermajasnya sama. Tetapi menurut kelompok nada, kata bermajasnya di sini berbeda. Punggung tanganmu, tempat keningku berpulang. Ini di kelompok lain itu termasuk kata berlambang. Menurut kalian yang benar kata berlambang apa kata bermajas? Punggung tanganmu, tempat keningku berpulang. Punggung tangan berarti lambang apa majas? Lambang kan melambangkan. Keningku berpulang melambangkan ini segera pulang. Tidak apa-apa ya, kelompok nada masih tertukar kembali. Nanti kita benarkan ini terus ditukar saja. Kemudian untuk kelompok konotasi tadi temanya yang berbeda. Menurut kelompok konotasi temanya semangat kerja keras. Tetapi menurut kelompok nada dan majas temanya itu bekerja keras untuk kehidupan ibu. Yang mana yang benar?
yang bekerja keras. Rema itu inti. Berarti yang benar ini bekerja keras untuk kebahagiaan. Tidak apa-apa, masih tertukar ya. Nanti dipahami kembali. Tepuk tangan dulu untuk kalian semua. Nanti hasil diskusi kalian akan ibu pajang di papan pajang ya. Sudah pandai menelaah unsur deskripsi. Selanjutnya, mari tes kemampuanmu. Kerjakan tes formatif yang sudah ibu sediakan di aplikasi Edmodo kelas Jakarta. Silakan persiapkan handphone kalian. Kemudian masuk ke Edmodo. Sudah ada kuis dari ibu ya. Tes formatif menelaah unsur teks puisi. Ini tampilan di Edmodo ibu. Mulai dari sekarang, silakan dibuka kuisnya, dikerjakan sebaik mungkin. Sudah ada 7 anak yang mengerjakan. Ya, kita tunggu sampai selesai semua. Sudah 12. Sudah semua berarti ya. Di layar sudah terlihat. Jadi sudah mengerjakan semua ya dari 12 siswa yang hadir hari ini. Sudah mengerjakan kuis dari ibu. Kita lihat. Oke, ini skor akhir dari 12 anak ya. Skor akhirnya 90%, mediannya 100%, 100%. Wow, hebat. Terima kasih semua. Nanti akan ibu cek satu persatu jawaban kalian. Ini langsung masuk ke buku nilai ibu ya. Terima kasih. Berarti sudah pintar menelaah. Manfaat apa yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang mempelajari unsur pembangun teks puisi. Manfaatnya apa nih kira-kira untuk kehidupan kita sehari-hari? Mbak Reni, manfaatnya apa? Mengetahui unsur pembangun teks puisi. Jadi tahu unsur pembangun teks puisi. Ada 2 unsur fisik dan unsur materi. Kemudian mengetahui ciri-ciri kalimat mana yang unsur pembangun puisi batin, mana juga yang unsur pembangun puisi. Dan terakhir, manfaat besar bagi kita membelajar hal ini adalah bisa kita terapkan saat menulis teks puisi. Ada yang hobi menulis teks puisi? Ada ya, daripada membuat status yang tidak karuan, mending dibuat puisi, dirangkai kata-katanya. Kan tadi sudah tahu nih kata remaja seperti apa, kata berlambang seperti apa. Silahkan ditulis, dibuat tuh. Nah, itu berkaitan dengan materi kita minggu depan. Minggu depan materi kita adalah menulis teks puisi. Silahkan kamu pelajari di rumah, kamu baca, kamu pahami. Minggu depan akan kita pelajari bersama tentang menulis teks puisi. Sebelum pembelajaran berakhir, kita refleksi ya. Ini juga bisa jadi bahan evaluasi ibu ya. Berarti pembelajaran minggu depan harus lebih menarik kalau ada yang pasang ekspresi ini. Terima kasih. Kita lihat ya, dari kelompok Majas ada 3 ekspresi. Senyum lebar, kemudian tapi ada juga ya. Nih kelompok nada, tidak apa-apa. Ada yang senyum lebar, ada yang ngantuk, ada yang bingung. Ini tadi karena di sini ketukar ya Mbak ya, jadinya ekspresinya seperti ini. Tidak apa-apa. Besok kita ubah ekspresinya supaya senyum semua. Oh iya, ekspresi kelompok konotasi. Ini ada yang bingung, sama karena tertukar mungkin ya tadi, jadinya bingung juga. Terima kasih, ekspresinya sudah cukup menggambarkan pembelajaran hari ini. Ya silakan materi selanjutnya dibaca di rumah, menulis teks puisi. Jika ada yang ditanyakan, boleh hubungi Ibu via WA ataupun di kolom komentar Edmodo, atau nanti di luar kelas juga boleh ya. Di sini sekarang tidak ada yang bertanya? Ya, oke, terima kasih. Pesan Ibu di masa pandemi seperti ini tetap
jaga kesehatan, tetap mencuci tangan, tetap menggunakan masker, dan hindari